Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting, pengalokasian gaji di bulan Mei, dan gimana sih caranya aku mengatur keuangan 3 juta per bulan. Ini sebenarnya kadang lebih, kadang pas ya teman-teman, menyesuaikan aja dari pemasukan Pak suami. Nah, di sini sebelumnya aku menjelaskan dulu ya, teman-teman, untuk gaji itu dibagi dua. Nah, yang 60%-nya itu aku dan 40%-nya itu Pak suami. Jadi dari uang 60% ini sekitar 3 jutaan, aku mengatur untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokoknya keperluan selama 1 bulan, dan juga untuk tabungan emas 1 gram ya teman-teman. Selanjutnya untuk uang 40% yang dipegang Pak suami itu untuk bayar kontrakan, listrik, ngasih ke mertua, sedekah, ongkos, termasuk uang jajan Pak suami selama 1 bulan. Nah, untuk keuangan 3 jutaan di Jakarta gimana cara ngaturnya? Pastinya teman-teman, yang pertama kali harus kita sadari adalah belajarlah untuk mengendalikan diri sesuai dengan kemampuan finansial. Maksudnya gimana, Bun? Nah, maksudnya itu hiduplah apa adanya sesuai dengan keuangan yang ada. Uang sebanyak apapun kalau kita nggak pintar ngaturnya, nggak banyak bersyukurnya, malah akan terus fokus ke nikmat yang kurangnya ya teman-teman. Betul nggak? Tapi kalau kita udah nerima, udah lapang dengan kondisi keuangan yang ada, yang kita punya, yang kita miliki, yang mungkin menurut orang lain itu sedikit, tapi pastinya bakal terasanya tuh cukup dan juga berkah ya, karena banyak manfaatnya. Pokoknya kalau kita udah tahu, udah ngenalin keuangan kita sendiri, pastinya kita bakal tahu teman-teman, rem-rem mana aja yang bisa kita tahan, rem-rem mana aja yang bisa kita kendalikan gitu kan. Pokoknya semua kendali itu ada di tangan kita teman-teman. Kita yakin bakal cukup, pasti bakal cukup. Kita yakin kurang, itu pasti bakal kurang gitu kan. Yang harus digarisbawahi di sini, gaji kecil harus cukup, gaji besar harus bisa nyisa gitu kan. Nah, di sini untuk poin yang pertama itu ada kewajiban bulanan. Jadi untuk teman-teman yang gajinya 1 juta per bulan atau 2 juta per bulan, ini bisa disesuaikan aja dengan kewajiban teman-teman ya. Dan di sini untuk kewajiban aku itu ada WiFi, untuk anggarannya itu 100.000 per bulan. Dan di sini untuk belanja bulanan ada 200.000 per bulan. Selanjutnya untuk diapers anak 150.000 per bulan. Dan di sini untuk sampah 30.000 per bulan, untuk nabung emas 1 gram 450.000 per bulan. Kenapa nabung emas dijadikan sebagai kewajiban bulanan? Karena teman-teman, kalau misalkan kita nggak maksain, nggak benar-benar diniatin, ini pasti uangnya bakal habis gitu aja gitu kan. Nah, di sini untuk kebutuhan rumah tangga, ini artinya meliputi kebutuhan sehari-hari ya. Nah, untuk teman-teman yang gajinya 1 juta, 2 juta, 3 juta, boleh aja ya teman-teman, disesuaikan aja dengan nominal, dengan pengeluaran teman-teman. Nah, di sini untuk kebutuhan rumah tangga ada belanja ke pasar 800.000 per bulan. Jadi untuk 1 minggunya itu aku anggarkan 200.000. Selanjutnya untuk family time itu ada 400, dan untuk galon gas 100.000, dan di sini untuk jajan anak itu 280.000. Dan untuk total kebutuhan rumah tangga itu sebesar 1.580.000. Dan tadi untuk total kewajiban bulanan itu ada 930.000. Nah, selanjutnya di poin yang ketiga itu teman-teman, saving atau menabung ya. Ini boleh aja disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Dan di sini untuk saving yang tidak tetap ada dana darurat 100.000. Ini biasanya untuk dana darurat itu tergantung dari pemasukan Pak suami ya teman-teman. Kalau misalkan uang gajinya itu lagi naik, lagi besar, itu aku dana daruratnya nyimpennya bisa 200 sampai 400 ribuan. Tapi kalau lagi kecil, lagi minim, bisa sampai 50 sampai 100, menyesuaikan aja. Kemudian di sini ada tabungan utama 200.000. Nah, di sini tuh alhamdulillah ya di bulan Mei ini ada penambahan tabungan ya, tabungan utama. Nah, untuk total saving tidak tetap ini 300.000. Kenapa bisa saving tidak tetap? Karena untuk tabungan utama ini teman-teman aku ngambil dari budget beras. Kebetulan aku pulang kampung kemarin bawa beras itu lumayan banyak banget. Jadi alhamdulillah wa syukurilahnya itu di bulan ini nggak beli beras ya. Lanjut di sini untuk keinginan aku beli baju 2 setel, untuk harganya itu 170.000. Dan untuk skincare meliputi kebutuhan aku selama 1 bulan itu ada
3.130.000. Jadi untuk total pengeluaran aku itu untuk di bulan Mei 3.110.000. Alhamdulillah wa syukurillah, jangan lupa untuk terus bersyukur ya teman-teman, tentunya berapapun rezeki yang udah Allah titipkan, semoga itu menjadi pengingat buat kita bahwa rezeki Allah itu sangatlah luas ya, bukan hanya bentuk uang. Nah, selanjutnya di sini untuk si belanja bulanan ya teman-teman, list belanjaannya. Biasanya untuk uang 200.000 ini aku apain aja? Nah, sepertinya di bulan Mei ini aku hanya belanja mingguan. Jadi untuk 200.000 ini aku bagi menjadi 4 ya teman-teman. Di minggu pertama 50.000, di minggu keduanya 50.000, minggu ketiganya 50.000, dan minggu keempatnya 50.000. Jadi ini menyesuaikan aja dengan kebutuhan yang habis setiap minggunya teman-teman. Biasanya aku belanja bulanan ini setiap bulan, 1 bulan sekali ya ke TikTok, tapi untuk bulan ini aku belanja mingguan aja teman-teman, dikarenakan karena libur Pak suami itu dalam 1 minggu 1 kali, dan kami punya rencana pengennya jalan-jalan aja gitu kan, nggak dipakai untuk belanja ini segala macem gitu. Jadi ini belanja di warung terdekat aja ya teman-teman, dan alhamdulillah wa syukurilahnya itu di warung terdekat ada harga yang lumayan sama dengan TikTok, artinya tuh lumayan rada murah gitu kan. Nah, untuk kebutuhan setiap bulannya di sini aku ada minyak 2 liter untuk bulan ini. Untuk bulan-bulan biasanya itu kadang 3 liter 4 literan ya teman-teman. Dan untuk masako di sini 10.000 aku budgetin. Untuk micin aku budgetin 3.000, dan untuk sabun gift batangan aku budgetin 13.000 ya teman-teman untuk 5 batang. Nah, selanjutnya di sini untuk sampo zinc 2 renceng itu tuh 10.000 aku budgetin. Untuk tepung terigunya itu 1 kilo 13.000 rupiah. Lanjut untuk kecap 10.000, dan untuk sabun cuci baju itu sekitar 20 ribuan. Nah, selanjutnya di sini untuk Mama Lemon aku budgetin 9.000, dan untuk gula pasir seperempat aku budgetin 5.000 rupiah. Selanjutnya di sini untuk Ciptaden aku budgetin 5.000. Kok dibudgetin bun? Supaya aku tahu teman-teman ya, ketika belanja itu nggak boleh ngelebihin budget yang udah ditulis. Nah, selanjutnya untuk cara pengaturannya, karena di sini belanja mingguan teman-teman, jadi ini dibagi 4-4 aja gitu kan. Kayak misalnya minyak untuk per liternya 1 liter 1 minggu. Untuk masako karena budgetnya 10.000, berarti aku untuk per minggunya itu 2.500-an ya teman-teman. Selanjutnya untuk micin paling aku beli langsung aja yang 3.000, dan untuk sabun gift 5 batang ini paling aku beli per minggu 1 batang. Selanjutnya di sini untuk sampo zinc pun sama ya teman-teman, ini 10.000 dibagi 4. Jadi untuk per minggunya itu aku beli 2.500-an. Lanjut di sini untuk tepung 1 kilo dibagi 4 minggu, jadi per minggunya aku akan beli itu seperempatan ya teman-teman. Selanjutnya untuk kecap 10.000 dibagi 4 aku bakal beli yang kemasan 2.000-an aja. Selanjutnya untuk sabun cuci baju 20.000 ini dibagi 4 juga ya teman-teman. Aku bakal beli merek Sosop, kemungkinan itu dengan harga 6.000 dapat 7 ya teman-teman, karena beli 3 gratis 1. Selanjutnya di sini untuk Mama Lemon pun sama. Di sini budgetnya karena 9.000 dibagi 4, paling aku mau beli kemasan yang 1.000-an aja karena itu lumayan hemat banget. Aku udah pernah cobain. Langsung di sini juga aku beli gula pasir ya teman-teman. Mohon maaf banget, maksudnya itu lanjut ya teman-teman, bukan langsung. Nah, untuk gula pasir ini budgetnya 5.000 seperempat, karena untuk 1 bulan ini pemakaian gula pasir hanya seperempat ya teman-teman, karena suamiku itu nggak ngopi, nggak ngerokok, nggak ngeteh, pokoknya hanya untuk masakan aja sih gula pasirnya. Selanjutnya di sini untuk Ciptaden itu 5.000, ini paling aku beli langsung aja ketika pas habis. Selanjutnya di sini untuk perkiraan kurang lebihnya itu budgetnya totalnya 133.000. Selanjutnya untuk kebutuhan ke pasar 200.000 per minggu itu biasanya dipakai untuk apa aja? Nah, ini untuk protein hewani biasanya itu 50%, dari 200.000 itu 75.000 ya teman-teman. Biasanya aku imbangin ya teman-teman antara protein hewani yang mahal dan juga protein hewani yang murah. Misalnya untuk beli ayam 1 ekor, berarti untuk protein hewani yang lain biasanya aku beli usut, terus tongkol, lele, pokoknya beli protein hewani yang harganya itu murah. Nah, di sini untuk sayuran itu 30%. Dari 30% ini 40 ribuan ya teman-teman. Biasanya aku beli labu, sayur sop, sawi, kangkung, kacang panjang, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget pilihannya dengan harganya yang bisa lumayan diketeng murah-murah ya teman-teman. Selanjutnya di sini untuk perbumbuan 20%. 20% artian di sini adalah 30.000 rupiah. Nah, untuk 30.000 ini budgetnya untuk apa aja? Untuk yang pertama itu bawang merah, bawang putih, cabai tomat, dan juga bumbu dapur. Biasanya untuk bawang merah dan bawang putih aku beli seperempat teman-teman dicampur. Dan untuk cabai dan tomat ini biasanya beli 10.000 juga dicampur. Dan untuk bumbu dapur biasanya aku beli 2.000 rupiah. Jadi teman-teman untuk sisanya itu sekitar 50
ribuan karena tadi untuk protein hewani 75.000, sayurannya 40.000, dan untuk perbumbuannya itu Rp30.000. Nah, sisanya itu biasanya aku taruh untuk dana jaga-jaga ya teman-teman, supaya nanti kalau misalkan lagi malas masak untuk sarapan aku bisa beli kayak gitu. Nah, ini dia pengalokasian gaji secara rinci ya teman-teman dari pos-pos keuangan yang bisa aku sampaikan. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.